pusat dan kantor cabang yang gara-gara COVID seperti ini, jadi kita kurang intens dan cenderung teman-teman di cabang repot mengenai soal COVID-19. Plus ada pekerjaan yang rutin yang tidak terlalu strategis, sehingga kami berinisiasi dengan tim kantor pusat untuk ya kita coba mengikuti kekinian lah ya, sok-sok webinar gitu, tapi intinya adalah sharing knowledge yang kita pengen diskusi, kemudian juga pendalaman materi tentang aksi korporasi AP1 secara umum, dan ini semoga bisa berkelanjutan hingga beberapa bulan ke depan. Sehingga nanti pertemuan kali ini Pak Wayan akan bersifat memberikan semacam overview atau big point-nya, tapi untuk yang materi-materi khususnya itu kita akan diskusikan di sesi-sesi berikutnya. Karena waktunya 1 jam, kami juga mengerti teman-teman di cabang juga sangat sibuk, ada yang dalam mobil, ada yang ngambil nasi, segala macam, dan habis tangan MOU, sehingga cukup 60 menit. Kurang lebih Pak Wayan akan 15 menit, kurang lebih, atau bisa tambah untuk menyampaikan materinya, sisanya tanya-jawab atau diskusi. Alur diskusinya nanti sesuai dengan do don'ts-nya yang sudah saya kirim di grup tadi, pertanyaannya lewat chat. Nanti jikalau ada pertanyaan yang mungkin saya nggak ngerti, nanti saya akan berikan kesempatan kepada penanya untuk melakukan konfirmasi pertanyaan langsung kepada Pak Wayan. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, kita mulai. Silakan Pak Wayan untuk memulai kegiatan siang ini kepada teman-teman. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Sudah. Baik, terima kasih Pak Ari atas waktu ya, kemudian inisiatifnya. Ini Pak Ari beserta tim SM yang lain adalah inisiator-inisiator yang sangat ulung, yang bisa merencanakan rencana-rencana talk show baik hari ini maupun ke depannya. Tadi sudah disampaikan, ini adalah merupakan suatu bagian baru daripada legal, supaya nantinya segala informasi, hal-hal yang terkait dengan perkembangan perusahaan ini bisa kita update ke seluruh kantor cabang. Maka dari itu, pada hari ini, mohon izin, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman sekalian. Kita ini adalah keluarga besar daripada legal. Kita satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walaupun jarak dan tempat kita berpisah, tetapi hati kita, pikiran kita tetap satu kesatuan yang menjadi utuh dalam suatu keluarga besar daripada legal itu sendiri. Pertama-tama saya menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pada siang hari ini, ya, saya dengan mohon dengan sangat hormat, karena tidak bisa ketemu langsung kepada keluarga besar legal yang ada di seluruh kantor cabang maupun di kantor pusat. Pada media elektronik yang sangat bagus ini, kita silaturahmi, ya mudah-mudahan ini merupakan suatu ikatan batin kita semua di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan kita legal dapat kita selesaikan bersama-sama. Kemudian yang kedua, kami dari kantor pusat, ya, tim kantor pusat memastikan bahwa kalian semua adalah sehat. Karena sekarang ini ada di dalam posisi semua, baik itu perusahaan kita, bangsa kita, bahkan negara kita, semua terdampak daripada COVID. Maka dari itu, kami memastikan bahwa kalian semua, seluruh kantor cabang dan kantor pusat, sehat-sehat semua. Kemudian, kami sampaikan bahwa ini
kami memberikan beberapa informasi gitu ya, memberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan peraturan-peraturan regulasi yang sudah disampaikan kepada kita. Ini pertama adalah persiapan new normal ya. Kemudian aturan-aturan regulasi ini menjadi dasar kita pada insan legal untuk memberikan saran-saran dan pendapat kepada unit-unit yang lain supaya dapat dipastikan bahwa aturan-aturan regulasi ini dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diamanahkan oleh regulasi itu sendiri. Kita tidak tahu bahwa sampai kapan COVID ini berakhir. Kapan COVID ini akan selesai? Kita tidak mampu untuk melakukan prediksi ini. Maka dari itu, aturan-aturan new normal ini pastikan bahwa seluruh kantor cabang ini sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian, dengan dipastikan bahwa aturan-aturan regulasi ini sudah berjalan dengan baik, maka bagaimana kita mampu meningkatkan level of confidence kita. Karena kita ini semua adalah pelayan daripada masyarakat, pelayan daripada pengguna jasa, pelayan daripada tenan kita, dan lain sebagainya, semua stakeholder. Maka dari itu, kita sebagai insan legal mentaati dan memastikan bahwa aturan-aturan semua berjalan dengan baik dan benar. Nah, maka dari itu, saya yakin bahwa fungsi-fungsi unit yang lain seperti misalkan operasi, ya, ini yang berada di garda depan kita untuk melaksanakan tupoksinya dengan adanya aturan-aturan regulasi seperti yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, baik itu Presiden, baik itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, sampai dengan yang dikeluarkan oleh direksi kita, maka dari itu pastikan semua ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kami coba lihat yang terakhir, yang surat edaran Menteri Perhubungan nomor 13 ya, tahun 2020 ini pada titik yang sekarang, yakinkan, pastikan bahwa SE 13 2020 ini tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan produktif dan aman dari coronavirus ini dipastikan sudah berjalan di seluruh kantor cabang. Artinya apa? Tidak hanya surat edaran ini, tetapi SOP-SOP-nya ini harus bisa kita laksanakan dengan baik. Kita bisa lihat di dalam SE 13, yaitu ya, di dalam poin 4B, ini yakinkan bahwa kita adalah penyelenggara bandar udara. Ya. Itu di poin 1 sampai dengan poin 15 itu dengan jelas apa amanah daripada surat edaran Menteri Perhubungan ini. Yakinkan bahwa dari pengguna jasa kita masuk ke bandara ini harus melewati prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Seperti misalkan ya, itu poin 1 sampai dengan poin 15 ini jelas disebutkan mulai dari pengecekan suhu ya, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Ini jelas disebutkan mulai dari poin 1 sampai dengan poin 15. Ini pastikan bahwa ketentuan ini sudah berjalan dengan baik. Maka dari itu teman-teman mohon dapat berkoordinasi kepada unit operasi supaya nanti SE ini jangan sampai tidak kita laksanakan. Kalau kita tidak laksanakan di sini, ini akan menjadi suatu informasi yang negatif bahwa
kita hindari betul informasi yang mengatakan bahwa bandara adalah sumber penyebaran COVID. Nah ini tolong dihindari, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Maka dari itu, yang pada poin semua dari surat keputusan Presiden sampai dengan surat edaran direksi, ini pastikan semua dapat berjalan dengan baik. Nah, ini adalah fungsi daripada legal untuk memberikan advice kepada unit-unit yang lain. Nah, kemudian kami sampaikan selanjutnya. Naik, Mas. Nah, ini kita coba lihat ya. Dari sisi operasional, mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seluruh kantor cabang sudah melihat dengan jelas karena Bapak Ibulah sebagai ujung tombak yang ada di lapangan, melihat mulai Januari 2020 sampai Mei 2020 ini terdapat penurunan penumpang yang sangat-sangat drastis. Kita mencatat seluruh bandara itu turun 40%. Ya. Demikian juga pesawat turun 32%, kemudian kargo juga turun. Nah ini dampak daripada operasional kita. Maka dari itu kita melihat ya detik-detik terakhir sekarang ini pada bulan Mei akhir ya kemarin, Juni ini sudah mulai mengalami sedikit peningkatan. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan adanya suatu peningkatan pesawat, penumpang, kargo, dan lain sebagainya, ini membawa angin segar bagi kita semua. Karena bisnis kita yang utama ini adalah di bidang operasional ini. Nah, kemudian selanjutnya, dampak daripada COVID ini, kita lihat bagaimana terkait dengan mitra-mitra kita. Nah, mitra-mitra kita juga sekarang, hampir seluruhnya, bandara ini menyampaikan adanya suatu keberatan kepada kita, ini karena mulai bulan Januari, Februari, kalau khususnya yang di Bali ini dengan adanya internasional penumpang atau pesawat dari Cina sudah berkurang, itu Januari, Februari, kemudian Maret juga kena. Ini sangat drastis berkurangnya secara menyeluruh, ya. Beberapa bandara ini menyampaikan masalah-masalah karena ini dianggap sebagai adalah force major. Maka dari itu saya minta kepada teman-teman seluruh cabang memperhatikan kontrak-kontrak yang terdampak oleh COVID-19 ini. Ya. Kalau mana yang di adendum, mana yang cukup hanya berita acara dan sebagainya, nah ini ikutin surat yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Utama kita yang juga dilanjutkan oleh direksi-direksi yang lain. Maka dari itu, mungkin teman-teman di seluruh cabang akan mereview kembali beberapa kontrak yang dianggap terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, kemudian kita lanjutkan terkait dengan kontrak pengadaan. Nah, kontrak pengadaan ini adalah menyelesaikan proyek-proyek strategis sekarang ini. Karena pada tahun 2020 ini kurang lebih sekitar 4 triliun harus jalan berdasarkan kontrak yang sudah berjalan sekarang ini. Maka dari itu kita melihat bahwa kontrak-kontrak yang sudah berjalan ini tidak mungkin kita hentikan kecuali memang yang belum dilaksanakan tender pengadaan itu sendiri. Nah, dengan adanya penyelesaian proyek strategis dan kontraknya ini sudah berjalan, ini juga kena dampak daripada COVID itu sendiri. Artinya apa? Kemungkinan juga barang-barang impor yang masuk ke proyek kita ini terlambat. Kemudian juga pengiriman atau mendatangkan para tukang-tukang dari daerah satu ke daerah lain juga akan berdampak. Demikian juga material-material ini juga banyak berdampak. Maka dari itu kontrak-kontrak daripada proyek ini
juga akan dilihat kembali, ditinjau kembali. Mungkin adanya suatu perpanjangan kontrak, mungkin juga akan melihat kembali brand koridornya, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah dampak daripada COVID itu sendiri. Maka dari itu, teman-teman legal ini, seluruh kantor cabang bisa memberikan pendapat kepada unit yang lain, supaya nanti jangan sampai pekerjaan sudah dilaksanakan, tetapi adendumnya belum ada, ini akan berdampak hukum di kemudian hari. Karena apa? Baik itu kontrak mitra strategis, kontrak pengadaan barang jasa, kalau kita tidak melihat dari awal adanya suatu perubahan, dan kemudian dia melaksanakan perubahan, tidak kita amandemen, atau tidak ada dokumen-dokumen yang lain, maka di belakang hari pasti ada suatu masalah. Maka dari itu, ya tolong ini dikoordinasikan kepada unit-unit yang terkait, supaya nanti pelaksanaan daripada kontrak ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kemudian dengan adanya semua ini menurun ya, menurun mitra menurun, kemudian proyek juga pasti akan mundur, 6 bulan, ada 8 bulan, ini pasti akan mundur. Nah, mundurnya kontrak ini juga memang ada manfaatnya bagi kita semua. Karena apa? Kalau kontrak pengadaan barang jasa ini mundur, ini juga kita akan bisa mengukur cash flow kita, supaya nanti cash flow kita ini tidak numpuk di tahun 2020. Maka ini kita juga bisa akan undurkan ke tahun 2021 maupun 2022. Nah, Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman dari seluruh kantor cabang, saya yakin kerja keras daripada Bapak, Ibu sekalian tidak pernah berhenti. Saya yakin bahwa karena Bapak, Ibu sekalian, teman-teman seluruh kantor cabang menjadi panglima di setiap unit bandara. Maka dari itu, marilah kita sama-sama membantu unit kerja yang lain, memberikan solusi yang terbaik, jangan sampai permasalahan hukum ini nanti bermasalah di belakang hari. Nah, kita lihat yang terakhir, ini sebenarnya kalau disampaikan juga ya baru kali ini ya kita melihat Angkasa Pura ini rugi gitu ya, rugi. Tapi mau tidak mau ini tetap kita informasikan kepada kalian semua, supaya informasi ini juga tersampaikan sampai ke bawah, bahwa kita perkirakan, ya bukan perkirakan lagi ya, ini adalah laporan keuangan sampai dengan akhir bulan Mei kemarin kita sudah minus itu 676 miliar. Ini 676 ini adalah gabungan antara induk dengan anak. Ini, jadi antara induk dan anak kita kalau jadikan satu, kita sampai akhir bulan Mei kita sudah rugi 676 miliar. Nah, inilah keprihatinan kita semua, ya baru kali ini Angkasa Pura ini merugi. Tapi dengan adanya kerugian seperti ini, saya melihat kepada teman-teman di seluruh kantor cabang, anak-anak muda yang begitu banyak idenya, yang begitu banyak inisiasi-inisiasi yang bisa dilakukan. Maka dari itu, insan daripada legal yang selalu ada di garda depan, yang selalu ada di garda belakang maupun tengah, tetap bisa memberikan solusi yang terbaik. Karena yakin bahwa orang hukum tidak pernah mengatakan tidak bisa. Orang hukum itu selalu bisa memberikan solusi yang terbaik tanpa adanya suatu pelanggaran-pelanggaran hukum. Itulah orang hukum yang piawai di dalam memberikan saran kepada unit-unit yang lain. Karena tidak ada yang berhenti masalah yang disampaikan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Tadi dari Pak Ari sudah menyampaikan kami hanya diberikan batas waktu 15 menit sampai 20 menit, dan karena kita disiplin waktu,
Saya minta nanti kurang lebihnya mungkin ada pandangan-pandangan lain daripada teman-teman di seluruh kantor cabang, bisa ditanyakan secara langsung. Kami juga di kantor pusat ini tidak sendiri. Kami ada tim ya dari Bu Feli, nanti barangkali bisa membantu saya kalau misalkan saya tidak mampu untuk menjawabnya. Kemudian dari Pak Ari, kemudian ada Pak Budi dan teman-teman staf yang lain. Mungkin itu sementara Pak Ari yang dapat kami sampaikan. Silahkan nanti berikan kesempatan kepada teman-teman di seluruh kantor cabang maupun kantor pusat apa yang selama ini menjadi ganjalan di kantor cabang, khususnya apa yang saya sampaikan tadi. Demikian waktu sementara kami kembalikan. Baik Pak, terima kasih atas materi disampaikan. Secara prinsip saya coba ini Pak ya, resume lah supaya teman-teman juga bisa merimain lagi. Yang pertama mungkin dari seluruh kebijakan pemerintah memang yang cukup sulit adalah untuk melakukan kodifikasi atau harmonisasi dari Kemenkes, dari pemerintah pusat, gugus tugas, bahkan di internal AP1. Nah, kalau bisa teman-teman juga mampu membuat semacam matriks mana-mana yang kiranya itu berubah, ada yang tambahan ataupun yang dikurangi, dan mungkin sudah menjadi ketentuan yang harus dikerjakan, baik itu secara konsisten maupun pengecualian-pengecualiannya. Dan juga terhadap kondisi yang ada di perusahaan sekarang, baik dari sisi bisnis legalnya, kontrak dengan mitra usaha, maupun dengan kontrak pekerjaan, baik itu pengadaan barang atau jasa, sangat dinamis, dan diharapkan teman-teman juga tetap keep in touch dengan kantor pusat, baik dengan Mbak Feli, ataupun dengan Bu Feli, atau dengan Pak Budi, terkait kebijakan ataupun strategi, baik substansi maupun penanganan di kantor cabang. Karena kalau kami di kantor pusat selalu melihat ini case per case, tidak bisa satu masalah dibabat, treatmentnya sama, tidak bisa seperti itu. Sehingga jangan sampai ada anggapan bahwa di cabang ini sama dengan cabang ini, beda-beda, apalagi bisnisnya juga beda-beda. Kemudian juga tadi Pak Wen mengingatkan sekali lagi kepada kita bahwa legal tetap menjadi panglima, memberi peran yang proaktif kepada unit lain, atau kalau bisa dibilang kita harus memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain untuk bisa memenuhi kegiatan-kegiatannya yang atau agak bingung mau kemana nih selama COVID ini supaya bisa dijalankan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya resume. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Bisa kok supaya tidak terjadi overlap, bisa langsung melalui chat kalau ada pertanyaan ataupun pernyataan. Ya, silakan. Nah, ini dari Blitura, Pak. Di tengah pandemi ini. Nah, gini Pak, kalau pertanyaannya dari Mas Tura nih, di Tura, di tengah pandemi ini kita mengalami kerugian secara finansial. Sementara itu, proyek-proyek harus tetap dijalankan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Pak sebaiknya yang perlu kita lakukan oleh manajemen untuk menjaga cash flow perusahaan, Pak? Baik, terima kasih Pak Turah. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang perlu kami sampaikan bahwa untuk menjaga ya cost leadership daripada perusahaan ini, maka salah satu strategi yang sudah dilaksanakan oleh bapak-bapak di kantor pusat ini, pertama, dengan adanya cash flow yang berdasarkan kontrak itu ada di tahun 2020 ini cukup besar, maka dari itu 5 proyek besar yang sedang kita jalankan sekarang ini, yaitu di Jogja, kemudian di Makassar, di Surabaya, Lombok, dan Manado, ini sudah kita lakukan amandemen atau adendum perpanjangan kontrak. Dengan maksud di sini adalah untuk menjaga
cash flow kita tidak numpuk di tahun 2020. Maka ini bisa bergeser sampai dengan tahun 2021. Ini yang sudah kita laksanakan kemarin sebelum Lebaran. Ya. Nah, dengan adanya perpanjangan waktu ini, cash flow kita juga akan panjang ya sampai dengan tahun 2021. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan untuk menjaga cash flow kita ini adalah kita melakukan beberapa penghematan, terutama penghematan di operasional yang sudah kita laksanakan. Maka kemarin direksi sudah melakukan tindakan diskresi, yaitu dengan downsizing hampir seluruh bandara. Ya, dengan adanya downsizing ini, maka waktu operasional kita ini jauh lebih padat atau lebih pendek gitu dibandingkan dengan operasional yang normal. Maka dari itu biaya yang kita keluarkan bisa ditekan seminimal mungkin untuk operasional ini. Nah, kemudian untuk menjaga cash flow ini juga, ya, ya kita berupaya keras menjaga cash leadership ini. Kita juga membuka pintu CAPEX kita, ya ini kita buka supaya nanti gitu ya, ini tidak lagi kita rencana kemarin memang ada hutang untuk operasional gitu ya, tetapi kita upayakan semaksimal mungkin yang ada sekarang ini supaya cash flow, cash leadership ini bisa kita jaga semaksimal mungkin. Itu yang sudah kita laksanakan. Tetapi kita sudah tahu bahwa sampai dengan Mei ini 676 ini sudah kelihatan dan neraca kita rugi. Tapi mudah-mudahan ke depannya ini kita bisa upayakan dengan semangat daripada Bapak Ibu sekalian di seluruh kantor cabang dengan memberikan berbagai macam solusi. Itu Pak Turah. Ada lagi yang lain? Ya Pak, ini dari teman-teman Juanda. Setelah Terminal 2 Bandara Juanda sempat terhenti kurang lebih 2 bulan, per tanggal 19 Juni 2020 sudah ada flight rute internasional yakni AirAsia Surabaya Kuala Lumpur. Dan nampaknya juga akan diikuti oleh maskapai lain sehingga kemungkinan T2 juga akan beroperasi kembali setelah sebelumnya di downsizing. Bagaimana perlakuan pemberian keringanan bagi mitra yang sebelumnya diberikan keringanan karena terdapat downsizing? Ya, jadi begini, dari Surabaya ya, terima kasih Pak Yuris. Ya, dengan adanya downsizing ini, Direktur Utama ini sudah mengeluarkan diskresi ya, sudah mengeluarkan surat 3 bulan itu, dan walaupun surat itu kemarin sudah berakhir akhir bulan Mei, gitu, kemudian juga ada kelanjutannya ini. Ini dampak daripada operasional kita berkurang, maka akan dilakukan downsizing. Nah, ini memang berdampak terhadap mitra itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah surat daripada direksi ini sudah dijalankan oleh cabang atau belum? Itu jadi kalau itu dijalankan berarti pemberian keringanan bagi mitra sudah dilaksanakan. Demikian juga selanjutnya, kemarin Bu Devi juga sudah mengeluarkan surat. Tinggal sekarang evaluasi dari sisi bisnisnya. Apakah mereka dengan adanya new normal ini masih terdampak, kemudian terdampaknya yang kemarin berapa persen menjadi berapa persen, nah ini harus ada kajian bisnisnya. Nah dari kajian bisnis inilah nanti kan kita tuangkan lagi di dalam berita acara. Itu nanti bagaimana berita acaranya ini nanti diskusikan kepada teman-teman di komersil di kantor cabang. Kalau misalkan nanti terkait dengan legalnya, apakah nanti langsung berupa adendum atau cukup berita acara, nanti kita diskusikan nanti dengan Bu Feli. Itu karena teknis-teknis di setiap
kontrak ini kan berbeda-beda. Tidak semua kontrak ini perlakuannya sama. Karena setiap kontrak ini mempunyai suatu komitmen yang berbeda-beda. Maka kebijakannya juga nanti akan berbeda-beda. Karena di samping itu juga budaya daripada masing bandara ini juga berbeda-beda. Ada yang mayoritas internasional, ada yang domestik dan lain sebagainya. Maka dari itu kita lihat ya potensi bisnisnya bagaimana. Dari sana kita baru tuangkan di dalam berita acara. Ini dasarnya adalah kebijakan direksi yang kemarin. Itu Mas Yuris. Mungkin kalau kurang ada lagi tambahan dari Bu Feli barangkali terkait dengan teknisnya. Silakan Mbak Feli. Ya, kalau misalnya terkait dengan perubahan ya, tadi kan ada misalnya karena downsizing. Tadi pertanyaan Pak Wayan tadi sudah apakah sudah dilaksanakan? Apakah teman-teman sudah melaksanakan perubahan untuk downsizing-nya dengan berita acara atau dengan apa gitu loh? Kalau misalnya dengan berita acara, berarti kan ini memang ya dalam keadaan operasional dalam kondisi masa transisi COVID-19 ini, kita tuh harus agak lebih lincah. Memang ini pekerjaan teman-teman sales, tapi kita harus juga harus support gitu, supportnya lebih cepat karena kondisinya ini kapanpun bisa saja terjadi perubahan. Misalnya tadinya downsizing, terus operasionalnya tuh mungkin akan dibukanya sampai sejauh mana, mungkin nggak 100% seperti itu. Ada tahapan-tahapan, nah itu kita harus ikutin terus. Nah kita juga harus pastikan juga teman-teman keuangan juga aware, jadi maksudnya nanti kaitannya dengan sewanya seperti apa, per TMT kapan, dan sebagainya. Nah ini kita juga butuh cepat untuk menanggapi perkembangan-perkembangan yang terjadi selama COVID, supaya tidak ada permasalahan administrasi atau masalah hukum di kemudian hari karena dokumen-dokumennya nggak diikutin dengan baik. Itu aja sih tambahannya. Kalau yang tadi Pak Vipi sudah jelaskan cukup clear ya teman-teman, pastikan bahwa dokumen administrasinya itu sudah disesuaikan dengan kondisi existing sekarang. Jadi jangan terlambat ngerjain perubahan atau berita acara ataupun adendumnya teman-teman. Itu pesannya aja, tambahannya. Terima kasih Pak Ari, saya kembalikan. Oke, mungkin Mas Juri ada tanggapan, saya kasih kesempatan satu kali. Siap, Bapak, Ibu, terima kasih arahan dan tanggapannya. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, apakah di cabang sudah dilakukan untuk di Juanda, untuk area tenan-tenan yang terdampak downsizing sudah dilakukan perubahan dengan berita acara Bapak. Cuman ini perkembangannya yang sekarang adalah menuju new normal ini Pak, penerbangan juga sudah lebih baik trafiknya dibanding awal-awal Juni lalu, sehingga ada kemungkinan penerbangan internasional ini juga akan mulai berjalan. Yang terbaru kemarin ada surat dari Cathay Pacific untuk penerbangan Surabaya Hongkong, alhamdulillah dalam waktu dekat akan beroperasi kembali Pak. Jadi ini sudah lebih dinamis sekarang Pak, sehingga untuk tenan-tenan yang tadinya terdampak downsizing, catatan dari kami sesuai arahan Bapak tadi, dilakukan evaluasi terlebih dahulu dari sisi sales, apakah memang masih terdampak oleh pandemi ini. Karena kalau dilihat dari diskresinya Pak Dirut, memang syaratnya adalah untuk mitra yang terdampak gitu Pak. Jadi kami tunggu, atau mungkin kami sifatnya menunggu hasil evaluasi kajian bisnis dari teman-teman sales, apakah di T2 nanti, mitra yang ada di T2 nanti, apakah dengan dibukanya kembali penerbangan internasional ini masih memang terdampak pandemi, termasuk yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Begitu ya Bapak. Mbak. Oke. Izin Pak, ada tambahan mungkin dari Mbak Wati Pak. Mas Julius, satu kali aja. Satu kali. Makasih Pak Ari. Makasih Pak Ari. Siap. Makasih Pak. Sehat Pak. Oke Pak, sesi selanjutnya ini dari Makassar Pak. Nah ini Pak Wayan banget nih Pak. Izin bertanya Pak Vipi terkait surat dari DU tentang efisiensi Pak untuk pekerjaan rutin seperti pekerjaan kebersihan yang akan dikurangi hingga 50%. Apakah bisa dituangkan di adendum? Sedangkan di cap pengadaan batas maksimal penambahan atau pengurang adalah 20%. Jadi ini pekerjaannya kurangnya di atas 20% Pak, berkurangnya Pak. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Bima.
Ini Bupati apa Bogor ya, Mas Bima Arya. Pertanyaannya bagus sekali nih Mas. Jadi begini, ini sekarang ini kan masih mempergunakan CAP 84. Karena CAP 01 itu akan dipergunakan mulai tender 1 Juli yang akan datang ini. Maka dari itu masih mempergunakan CAP 84 untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam kontrak yang sedang berjalan sekarang ini. Nah, terkait dengan pertanyaannya, apakah boleh gitu ya dilakukan adendum lebih atau kurang 20%? Nah, coba dibaca di dalam CAP 84 pasal 62 ayat 1, 2, 3. Itu jangan bacanya ayatnya 1 aja, 2 saja. Jadi semua itu dibaca ya. Karena begini, di dalam pasal 62 disebutkan bahwa direksi bisa memberikan di dalam CAP 84 itu diberikan maksimal 20%, gitu ya, 20%. Nah, tetapi ayat berikutnya itu disebutkan lagi, ya, di ayat berikutnya tuh 3 pasal 62. Apabila ditentukan juga oleh peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah. Artinya, boleh nggak lebih dari 20%? Boleh. Gitu ya, boleh. Sepanjang memenuhi syarat-syarat legalitasnya. Misalkan, ada nggak peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap hal ini, gitu ya. Ada nggak kebijakan pemerintah? Nah, ini pasal 62 dicermati. Kalau misalkan masuk, tidak apa dilakukan adendum lebih atau kurang 20% dari kontrak itu sendiri, gitu ya. Jangan hanya berhenti 20%. Itu ada ayat berikutnya dibaca, ya. Pasal 62 dicatat itu. Oke, gitu Mas Bima. Nanti dicek lagi kontraknya. Lanjut, Mas Ari. Clear ya? Kalau clear, aku jempol. Oke. Lanjut, Pak. Pertanyaan dari mantan saya ini, Pak. Dari Bali, Pak. Ini sejauh mana legal team di kantor cabang berperan dalam pemutusan keringanan untuk mitra-mitra usaha ataupun perubahan nilai kontrak pekerjaan yang terdampak COVID? Apakah harus melalui persetujuan kantor pusat? Baik. Jadi gini, sejauh mana? Jauh banget gitu ya. Sejauh mana legal team di kantor cabang? Jadi legal team di kantor cabang itu tugasnya gitu ya. Tugasnya adalah melihat, karena ini adendum ini yang melihat, kalau kita cermat baca daripada suratnya Pak DU ya, suratnya Pak DU itu cermat. Artinya begini, ini bukan hanya fungsi legal, tetapi ini adalah kajian bisnis daripada teman-teman di komersil, gitu ya. Komersil itu berita acaranya semua tuh dari komersil. Nah, ini kan diberikan kepada kantor cabang sepenuhnya ya. Kalau misalkan ini kan di Bali kita tahu bahwa kontraknya ini kan kebanyakan 5 tahun. Kalau misalkan nanti balik kantor pusat, balik kantor cabang, balik kantor pusat, ini nggak bakalan selesai. Maka surat daripada Dirut itu diserahkan kepada kantor cabang. Nah, karena itu hanya bentuknya berita acara. Toh nanti begitu COVID ini selesai, kembali harapannya adalah kembali ke kontrak. Gitu. Jadi sejauh mana legal team di kantor cabang berperan? Yaitu melakukan review terhadap berita acara apabila ini diminta oleh teman-teman komersil ya, sales di kantor cabang. Nah, mereka lah sebenarnya yang melaksanakan tupoksinya ini. Legal ini adalah menjahit, ya artinya kita lihat dari sisi redaksionalnya, kemudian lihat dari sisi aturannya dan lain sebagainya. Itu Mbak Alinda Maisia Nur
Silawati. Mungkin Mbak Feli ada tambahan, Mbak? Mbak Feli? Gimana, Re? Nggak ada tambahan lagi. Ada tambahan, Mbak Feli? Nggak ada, oke. Nggak, Misha? udah oke, Pak. Jadi maksudnya peran cabang itu tadi supporting untuk sales aja. Kalau memang untuk review berita acara, memastikan bahwa yang diubah itu sesuai dengan kata-katanya itu ya udah benar gitu aja. Jadi tidak melakukan fungsi untuk mengevaluasi, tetapi fungsinya hanya untuk mereview berita acara. Pak Budi, terkait kontrak pengadaan barang? Ya, sementara masih sama dengan Bapak, kita kembali ke cap yang masih berlaku aja, tapi terkait dengan pengurangan sampai dengan 50% perlu penekanan kembali kepada teman-teman unit teknis ya, karena dengan adanya pengurangan tersebut, di satu sisi kita juga ada kepentingan cost leadership tadi, yang kedua terhadap kualitas juga hasil pekerjaan. Jadi mungkin dari teman-teman legal tidak hanya melihat dari sisi aspek legal yang akan ditimbulkan, tetapi mungkin dampak-dampak lain bisa menjadi salah satu mitigasi risiko juga. Barangkali istilahnya mencolek dari teman unit lain lah, tapi secara tidak langsung. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan sudah tepat adanya sih. Kalau saya sepakat Pak dengan pasal 62 tadi, tetap mau nggak mau dituangkan di adendum sepanjang kajian-kajian teknis maupun dari sisi dari cabang sendiri tidak bermasalah dengan adanya pengurangan hal tersebut. Mungkin itu aja tambahnya Mas Ari. Izin Pak Wayan, terima kasih Pak. Ya. Oke, Misha, ada tanggapan? Ya. Misha, lanjut ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya tetap dari Bali Pak, dari Mbak Desi. Menyambung kebijakan keringanan bagi mitra maupun downsizing, kriteria yang bagaimana Pak dapat diterapkan hanya dengan berita acara saja dan mana yang harus diadendum? Baik. Terima kasih Mbak Desi Ratnasari. Ya, Tanjungnya hilang jadi Ratna. Nah, pertanyaannya ini mana yang diadendum, mana yang diberita acarakan, gitu ya. Nah, ini kita lihat kajian daripada teman-teman bisnis. Di sini kita lihat kajiannya. Apakah ini dilaksanakan sampai akhir kontrak? Kalau ini dilaksanakan sampai akhir kontrak, ini adendum, gitu ya. Tapi kalau sifatnya temporary, misalkan hanya 3 bulan, terus atau sampai dengan new normal, gitu ya. Ini adendum, ini berita acara, gitu ya. Jadi kalau sudah diperkirakan oleh teman-teman di komersial ini adalah sampai akhir gitu loh. Nah ini adendum karena ada suatu perubahan ruang lingkup. Ya, karena downsizing-nya ini katakanlah sampai akhir tahun atau akhir kontrak, kita nggak tahu ya, itu evaluasi daripada teman-teman di bisnis. Tapi kalau bersifat temporary, 3 bulan, 4 bulan, gitu ya, itu berita acara. Karena apa? Begitu nanti normal, itu akan kembali kepada kontrak induk. Gitu, Mbak Desi Tunjung Sari. Mungkin Mbak Feli ada tambahan? Saya tambahan kalau ada yang kurang di teknisnya Mbak Feli. Baik, sebenarnya Mbak Desi ini udah jelas ya kalau misalnya kita ini sudah memberikan kata pusat sudah ada arahan di mana perubahan terkait COVID itu akan berbentuk berita acara. Tadi seperti yang tadi Pak Vivi katakan, alasannya karena akan banyak sekali perubahan yang sangat dinamis gitu. Jadi hari ini bisa apa, besok bisa apa gitu. Jadi kalau bentuknya adendum itu membutuhkan banyak sekali hal-hal yang harus dilengkapi seperti itu. Nah, oleh sebab itu kebijakan perusahaan dan ini juga sudah diambil juga oleh orang hukum dari Pak Vivi juga bahwa bentuknya cukup dengan berita acara sampai dengan di waktu yang ditentukan seperti itu. Nanti akan kembali lagi kepada kontrak secara normal ketika jangka waktu berita acara itu habis seperti itu. Nah itu sebenarnya tidak ada perlu isu karena isu yang perlu diperdalam lagi mungkin teman-teman ada kebingungan-kebingungan. Kenapa? Karena
sekali lagi ini kondisi COVID ini adalah kondisi force major, sudah dinyatakan force major, dan Angkasa Pura I sudah menyatakan ini force major, sehingga kondisi ini perlu tidak dianggap ini normal seperti itu. Ini adalah luar biasa, keadaan luar biasa. Jadi tidak seperti kalau misalnya perubahan kan harus adendum, tidak seperti itu. Jadi alasannya seperti itu untuk mempermudah, mempercepat, jadi tidak ada kendala dalam adanya penyesuaian-penyesuaian dalam COVID-19 ini. Jadi mungkin teman-teman cabang, mungkin kalau ditanya orang, kenapa ini adendum, kenapa ini BA, kenapa nggak adendum, jawabannya seperti itu ya teman-teman semua gitu, yang Pak Vivi katakan tadi. Makasih. Desi, ada, oke. Siapa? Nah ini Pak, pertanyaan dari Tanah Murnio nih Pak, dari Mas Adit, menyambung pertanyaan dari Pak Turah terkait dengan cash flow, dengan kondisi saat ini ketika penerbangan yang sudah mulai bergerak kembali dan pengakuan pendapatan sudah naik kembali, tapi di lain sisi airline juga mengalami kesulitan cash flow, sehingga perlu dimitigasi supaya jangan menimbulkan kepailitan. Ini bahasa pertanyaan apa pernyataan ini, Pak Adit nih? Iya, pernyataan itu. Des, silakan klarifikasi, Des. Oke, memang itu bukan pertanyaan, itu memang sebuah masukan, karena sebagai tim ya tentu kita harus berpikir secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Jadi ketika tadi Pak Turah nanya, ini sebetulnya juga saya jadi terpikir gitu. Ini pasti ada konsekuensinya, karena dengan kondisi lagi sama-sama susah, ini kan tentunya kita antisipasi jangan sampai airline itu pada tumbang. Karena kita tahu sendiri yang pertama, sebagian besar pendapatan kita dari mereka, kemudian ya tentunya pengalaman kita hampir menjadi pengalaman kita semua, mengurus kepailitan itu repot. Dan besar kemungkinan malah tidak akan kembali itu pendapatan kita. Kira-kira begitu Pak Wayan dan Pak Ari. Siapa? Pak Wayan, monggo Pak, tanggapi kalau ada tanggapan. Iya, nggak ada tanggapan itu aja. Tambahan dari Pak Aditya Putra Patria SHMH. MKN Pak, MKN. MKN Pak, MKN Pak. Magister Koronatariatan Pak. Ya, Masuk. terima kasih Mas Adit. Artinya memang kita juga sudah memikirkan sampai sejauh itu. Bahkan Bu Feli itu juga sudah berapa kali mengikuti meeting-meeting terkait dengan stimulus yang diberikan kepada para airline. Jangan sampai juga airline itu juga mengalami kesulitan yang sangat parah. Kemudian apa yang bisa kita bantu? Nah itu kita dengan AP2 berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, juga ada beberapa hal yang sudah kita berikan sebagai stimulus kita kepada para airline. Karena dari sisi mitra sudah kita berikan, kemudian dari sisi airline juga kita sudah bisa berikan, tetapi lewat regulasi kita, gitu. Nah itu jadi kita juga mengantisipasi semua itu, jangan sampai nanti airline ini berhenti, gitu. Apalagi itu sampai pilot. Kita berusaha jangan sampai terjadi hal seperti itu. Maka kita keluarkan beberapa stimulus kepada airline. Itu Mas Adit tambahannya. Ada pertanyaan lain? Lanjut Pak. Ini dari Juanda lagi ya kayaknya ya. Oke. Jadi ini kayaknya Mbak Wati ini Pak. Mohon tanggapan Bapak terkait permohonan freeze kontrak dari beberapa mitra komersial yang lokasi ruangannya pada dasarnya tidak termasuk area downsizing, Pak. Oke. Jadi begini, kita semua dasarnya itu ada. Setiap ngambil langkah kebijakan apapun yang kita lakukan, khususnya dari sisi legal, itu mesti mempunyai suatu dasar hukum yang kuat. Gitu ya. Nah, apakah mereka itu terdampak atau tidak terdampak downsizing, itu kita lihat secara cermat surat daripada Bapak Direktur Utama. Gitu ya. Karena di dalam suratnya itu yang diberikan itu adalah, kalau tidak salah itu adalah
yang terdampak, gitu ya, yang terdampak. Maka dari itu teman-teman sales di kantor cabang itu melihat mana yang terdampak, mana yang tidak terdampak, mana yang diberikan 1%, 2%, 3%, dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kita lihat di lokasi masing-masing kantor cabang. Karena apa? Saya sudah sampaikan tadi, di masing-masing kantor cabang itu perlakuannya itu berbeda-beda. Sekarang saja yang sudah menggeliat hanya baru 3 bandara, ya, Nia, Surabaya, sama Makassar. Baru 3. Yang lainnya itu masih tidur. Nah, yang lainnya masih tidur. Nah, baru 3 kita lihat pada posisi sekarang ini. Ya mudah-mudahan ya kedepannya ini Bali juga bisa meningkat traffic dan penumpangnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, lokasi ruangan pada dasarnya tidak termasuk area downsizing. Nah, ini lihat dasar hukumnya itu adalah surat daripada Pak DU. Ini yang menjadi dasar daripada teman-teman sales untuk membuat kajian bisnis yang diberikan atau tidak diberikan. Gitu, Pak Ari. Mungkin Mbak Feli ada tambahan? Oke ya Pak, saya tambahin untuk Mbak Wati ya, buat terkait dengan pertanyaan beberapa mitra usaha meminta freezing kontrak seperti itu. Apakah kita terima apa tidak terima? Nah, sekali lagi perlu kita sadari bahwa kondisi pandemi COVID-19 itu bukan kesalahan Angkasa Pura I gitu loh. Dan kita itu pun adalah pihak yang terkena force major. Jadi kita kena force major, mereka kena force major sama-sama dalam kondisi kita tidak bisa memberikan penumpang juga karena force major, mereka tidak bisa juga berusaha karena force major, tetapi ini bukan disebabkan oleh AP1. Sehingga keadaan ini tidak dapat ditimpakan hanya kerugiannya kepada Angkasa Pura I saja gitu loh. Jadi banyak sekali teman-teman kan mungkin lihat mitra itu berusaha, oke sah-sah saja berusaha. Namun kita perlu pahami bahwa kondisi kerugian yang dialami ini akibat COVID ini tuh juga menimpa Angkasa Pura I. Tadi kan sudah dengar kan bahwa kita tuh sekarang ini ruginya tuh udah 600, itu per Mei ya. Mungkin Juni akan 2 kali lipat seperti itu, berarti mungkin udah 1,2 triliun kerugian kita juga. Nah, oleh sebab itu mungkin ya, ini saya belum tahu, tapi kalau dikalikan 2 berarti kan sekitar segitunya. Jadi teman-teman harus juga memberikan pengertian kepada unit sales ataupun mitra bahwa kondisi ini tuh bukan kemauan kita. Jadi kalau misalnya mem-freeze saja dengan berat sebelah kepada mitra, terus Angkasa Pura itu dapatnya apa? Seperti itu. Nah, dalam kondisi force major ini, Angkasa Pura sudah memberikan 2. Satu adalah keringanan, hanya bisa memberikan keringanan, tidak menghapuskan kontrak. Kalau menghapuskan kontrak, mungkin kita bisa mem-freeze ataupun menghapuskan sama sekali, tetapi karena kondisinya bersifat sementara, objeknya masih ada, maka kita memberikan keringanan. Keringanannya tadi sudah disampaikan Pak VP, tadi teman-teman sudah tahu, Wave MGRS itu 6 bulan ya. Jadi itu udah lumayan banget loh untuk ibaratnya untuk tanggungan kita tuh sudah hampir rugi juga karena juga kita nggak menghitung MGRS lagi, ataupun konsesi ataupun minimum yang harusnya di dalam kontrak itu semua di wave semua. Terus keringanan yang kedua kita berikan adalah kita merelaksasi mereka boleh berhutang sampai bulan Agustus, boleh mencicil utang mereka sampai bulan Agustus. Nah kita hanya bisa memberikan keringanan, tetapi kita tidak bisa melepaskan semua kewajiban ataupun nol dia nggak tanggung apa-apa gitu. Tidak bisa juga karena dari sisi Angkasa Pura I, kondisi COVID ini juga menimpa kita gitu, dan bukan karena kesalahan kita, ini menimpa semua bisnis. Nah, oleh sebab itu kebijakan yang diambil perusahaan bukan mem-freeze kontrak teman-teman, tetapi memberikan keringanan-keringanan tadi, dan diharapkan keringanan-keringanan ini sudah cukup buat rekan-rekan kita juga menanggung kerugian, Angkasa Pura juga menanggung kerugian seperti itu. Nah, kalaupun nanti dirasa memang ada analisa bisnis lagi yang memang akhirnya bisa menambahkan lagi semacam kayak keringanan ataupun relaksasi ataupun insentif memberikan lagi, itu nanti bertahap diberikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi yang perkembangan yang ada. Jadi nggak bisa kita langsung oke, ambil jalan pintas kita freeze kontrak. Iya, memang enak buat mitra kita, tetapi kita sangat terpuruk gitu loh maksudnya. Jadi mohon dipahami kondisi pandemi ini bukan disebabkan oleh AP1, tapi ini dirasakan oleh semua elemen seperti itu. Jadi harus tanggung, ada bagian resiko-resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Demikian Pak, tambahnya mohon izin Pak Vivi. Oke, terima kasih Mbak Feli, itu sudah semakin teknis sekali itu anunya. Nanti mudah-mudahan teman-teman lebih memahami secara mendalam untuk memberikan solusi kepada teman-teman yang ada di komersial, gitu ya. Mungkin ada lagi Pak Ari yang lain? Oke Pak, waktu menunjukkan semakin tipis. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman.
terakhir Pak, ini 2 pertanyaan dari Mas Danar dari Semarang. Nanti untuk Mas Ngurah Yudi, Mbak Dian Rati, sama Mas Randy, nanti kita simpan dulu ya dalam shortlist untuk sesi berikutnya. Jadi gini Pak, pertanyaan dari Mas Danar terkait mengenai dengan adanya proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang berjalan dalam kondisi pandemi ini, bagaimana batasan tugas dan tanggung jawab tim legal terkait akan berakhirnya masa transisi CAP 01 dan adanya surat Pak DA tentang serah terima arsip procurement yang pada pokoknya menyampaikan agar dokumen pengadaan barang dan atau jasa yang sebelumnya di unit procurement diserah terimakan kepada legal. Gitu Pak. Yang kedua, dalam hal pemberian keringanan sewa ruang dan konsesi, revenue sharing atau konsesi kepada mitra terkait downsizing sebenarnya diatur dalam surat Pak DU dan Bu DM. Bagaimana jika terdapat permohonan keringanan dari mitra ground handling yang notabene melakukan kerjasama sewa lahan? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Danar. Ini pertanyaannya berat banget, susah saya jawab nih. Susah saya jawab. Gimana ya, saya jawabnya apa ya ini ya? Benar. Apa ya? Jadi begini, kita kan sekarang ini mempergunakan CAP 84, ya. Bukan berakhirnya masa transisi CAP 01, bukan. Yang berakhir itu 84. Kemudian per 1 Juli nanti itu dioptimalkan adalah CAP 01, gitu ya. Nah, di dalam CAP 01 ini memang tupoksi daripada legal itu memang ada di dalam procurement itu sendiri. Di dalam CAP 01 itu legalnya procurement ada sendiri, gitu ya. Procurement ada sendiri. Nah, kemudian di dalam 01 itu kan memang tendernya itu ada di sini, di kantor pusat. Nanti akan di kantor pusat berdasarkan struktur organisasi yang akan datang. Ngomongnya akan datang, nih, belum terbit nih. Yang akan datang, gitu ya. Karena proses procurement itu akan dilaksanakan nanti secara sentral ada di kantor pusat. Dasar hukumnya adalah CAP 01, gitu ya. Kalau nanti pengadaan pada pokoknya menyampaikan agar dokumen pengadaan barang atau jasa yang sebelumnya di unit procurement untuk diserahkan kepada unit legal. Nah, ini saya belum melihat dasar hukumnya. Mungkin Pak Budi bisa membantu saya. Ada nggak dasar hukumnya ini diserahkan ke unit legal dasarnya? Tolong saya dibantu, Mas Budi. Ya, baik Pak. Izin menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan Mas Danar. Di sini sepertinya ada 2 ya Pak ya. Yang pertama adalah batasan tugas tim legal. Terkait dengan tugas tim legal, kalau saat ini melihat konsep konteksnya procurement ini kan sudah tidak ada lagi Pak. Nanti kedepannya di dalam struktur organisasi itu ke depan semoga disahkan ya yang disampaikan oleh Pak Wayan. Nanti kedepannya mungkin sifatnya hanya berbentuk staf saja, staf procurement atau yang sifatnya agen pengadaan yang mewakili procurement di cabang. Namun nanti lebih detailnya orang procurement mungkin yang akan lebih berwenang untuk menjawab hal tersebut. Terkait yang kedua, dengan adanya surat direktur kepatuhan aset, ini mungkin izin Pak Wayan mungkin dikaitkan dengan ini Pak, yang rencana pelaksanaan yang diminta oleh dari pembina unit teknis kemarin terkait dengan bahan-bahan proyek yang akan diserahkan ke legal Pak. Nah ini untuk surat tersebut kebetulan kami juga belum lihat Pak, izin. Nah ini mungkin yang perlu kita clearkan kembali agar menyampaikan dokumen pengadaan barang jasa sebelumnya di unit procurement diserah terimakan kepada unit legal. Mungkin apakah masih di dalam fungsi ketatausahaan atau gimana nanti ke depannya, ini kami belum bisa jawab juga Pak. Ya. Untuk masalah arsip ini, apakah ini bentuknya arsip atau memang nanti proses selanjutnya seperti yang dimaksud Mas Danar, apakah nanti pemeliharaan selanjutnya dan sebagainya, kontak-kontak yang masih berjalan seperti apa, ini mungkin yang harus kita perjelas lagi. Tapi secara prinsip mungkin dari legal
saya rasa tidak ada kaitannya dengan hal pelimpahan dari berkas-berkas ini sih. Mungkin itu Pak. Ya. Iya, jadi gini Mas Danar, memang sampai sekarang juga di kantor pusat ini belum ada tembusan surat itu. Maka dari itu terus terang kami juga gelagapan menjawab ini karena tidak ada tembusannya Mas Budi ya ke kita ya terkait dengan apa namanya pelimpahan dokumen ini. Ya, mungkin karena ini adalah dilaksanakan di kantor cabang gitu ya, artinya dokumen-dokumen pengadaan barang yang selama ini ada di procurement, karena procurement di kantor cabang itu nantinya per tanggal 1 Juli tidak ada, semua dokumen itu diserahkan ke legal. Nah, biar bagaimanapun juga, karena ini adalah perintah, mau tidak mau kita harus laksanakan. Namun demikian, untuk penerimaan dokumen dan lain sebagainya ini, jangan lupa nanti ada serah terima dokumen yang disebut dengan berita acara serah terima, Memorandum of Understanding-nya. Jadi jangan sampai dokumen-dokumen yang diterima oleh legal kantor cabang dari procurement ada lebih dan ada kurang. Gitu. Mestinya ini kalau lihat dari sisi DJP-nya terkait dengan semua produk arsip yang sudah lalu gitu, mestinya diserahkan kepada arsip gitu. Karena arsip di kantor cabang itu kan juga ada di umum ya, di umum di cabang. Itu menurut, coba nanti Mas Danar akan kami koordinasikan kepada procurement karena kami juga belum mendapatkan informasi seperti ini. Jangan sampai nanti teman-teman legal di kantor cabang menerima berkas atau menerima pekerjaan baru setengah dan lain sebagainya, atau pengawasan pekerjaan, saya juga belum lihat itu teknisnya. Mungkin nanti kami butuh waktu untuk berkoordinasi dengan procurement kantor pusat. Gitu ya Pak Budi ya? Nanti ya, kita Pak coba diskusikan. Itu Mas Danar. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya lanjutkan ya, mungkin nanti perlu penjelasan atau tanggapan dari Pak Danar nanti gimana yang nomor 1 tadi. Yang kedua adalah pemberian keringanan sewa ruang ya. Ini dan RS konsesi kepada mitra terkait downsizing sebagaimana diatur dalam surat Pak DU dan Bu DM lanjutannya. Bagaimana jika terdapat permohonan keringanan dari mitra ground handling yang notabene-nya melakukan kerjasama sewa lahan. Nah, tadi Mas Danar, Bu Feli sudah menyampaikan, ini terdampak tidak terhadap COVID itu sendiri, gitu. Ground handling ini, kalau itu terdampak, ya artinya ground handling ini kan ngurusin pesawat, karena nggak ada pesawat, kan berarti juga dia akan downsizing juga, terutama di bidang waktu yang harusnya bandara operasional 20 jam, operasional hanya 10 jam dan lain sebagainya. Nah ini dengan adanya surat Pak DU ini, nah dalam hal pemberian keringanan sewa ruang dan pada ini, jadi begini, kita ambil alih tugas daripada legal saja, ya, tugas daripada legal saja. Tadi sudah Bu Felis secara teknis menyampaikan, kita melihat review yang sudah dilakukan oleh teman-teman sales, teman-teman komersil, gitu. Kalau di cabang kan enak tuh komersil aja ya, kalau di pusat kan ada aero, non aero dan sebagainya. Nanti kita lihat kajian mereka itu bagaimana, gitu. Nah kajian itu yang nanti akan disampaikan ke legal untuk kita lakukan review, gitu ya, berita acara itu sendiri, gitu. Mungkin dari Mbak Feli ada tambahan teknisnya, Mbak? Kalau untuk terkait tadi sewa, memang tidak ada yang tidak terdampak, itu tidak ada isu ya. Jadi rekan-rekan yang sewa lahan, sewa ruang, itu kalau nggak terdampak no isu. Tapi kalau dia di downsizing, itu ada isunya, seperti itu. Nah, tadi kalau ditanyakan kenapa begitu, tadi balik lagi, tadi sewa, kalau orang sewa, barang-barangnya di dalam ada barangnya dia nggak, berarti kan dia masih sewa kan, meskipun ditutup gitu kan. Nggak mungkin begitu disewa, berarti 1 bulan tuh barangnya kita keluarin dulu tuh, misalnya dia punya peralatan-peralatan, misalnya line maintenance segala macam, tidak.
dia tetap menggunakan lahan kita untuk meletakkan barang dia. Dipakai tidak dipakai, dia sudah memakai karena sudah menggunakan untuk tempat dia meletakkan barang-barangnya seperti itu. Nah, yang di waive tadi sudah dikatakan hanya waive untuk MJRS, konsesi dan sebagainya, dan mereka kena juga kalau ada kena konsesi. Tidak ada tuh yang kena minimum minimum konsesinya, hanya revenue share sesuai dengan actual dari revenue-nya mereka seperti itu tadi. Jadi jelas tidak ada isu terkait sewa-sewaan karena dari direksi tidak mengambil opsi untuk memberikan keringanan terhadap yang tidak terdampak pada sewa seperti itu. Itu saja sih Pak. Oke, Mas Danar, ada tanggapan yang poin 1 mengenai 105 arsip? Jawabin aja. Mas Danar, ada tanggapan? Oh, oke. Halo. Bapak, karena Mas Danar. Oke, Nar, ada tanggapan nggak? Ya, mohon izin Bapak. Pak Wayan. Kami juga dari surat itu kami juga ada koordinasi dengan procurement di sini untuk coba exercise berita acara serah terimanya, Bapak. Sementara sih mungkin ada beberapa pekerjaan yang kontraknya belum jadi gitu Pak. Kalau saya bilang sih ini arsipnya sih ke koordinasi itu untuk arsipnya. Kalau untuk pekerjaan ya saya perlu konfirmasi dulu ke tim legal pusat gitu Pak. Kalau untuk meneruskan gitu Pak. Seperti itu sih Pak. Yeah. Jadi gini Mas Danar, kalau meneruskan pembuatan kontrak, ini kita kembali lagi lihat tupoksi kita, ya. Yeah. Karena tupoksi daripada pembuatan kontrak di procurement itu adalah unit procurement itu sendiri. Karena biar bagaimanapun juga, yang namanya suatu pembuatan kontrak, itu juga menanggung resiko, gitu, menanggung resiko. Karena jangan sampai kita tidak tahu tendernya itu benar atau salah, gitu ya. Kalau tendernya itu salah, kita di ujung membuatkan kontrak, itu juga akan bisa jadi salah. Jadi kesalahan orang kita tanggung. Nah inilah di dalam berita acara serah terima ini harus cermat kita melihat. Jadi satu, berdasarkan tupoksi kita, gitu ya. Kemudian kita melanjutkan ini hanya bersifat administratif, gitu. Hanya bersifat administratif. Jadi tanggung jawab tidak melekat di sana karena tanggung jawab melekatnya tanggung jawab ada di dalam proses itu sendiri. Nah ini nanti silakan dengan Pak Budi diskusi ini karena ini ada suatu pemisahan ini kan daerah abu-abu ya, ada suatu kevakuman hukum di sini yang seharusnya dikerjakan oleh mereka, kemudian karena mereka di kantor cabang semua kena likuidasi gitu ya. Kemudian dialihkan ke tempat yang lain. Jangan sampai tempat lain yang dituju ini berisiko terhadap apa yang menjadi proses yang sudah dia laksanakan. Nah ini perlu kehati-hatian di sini. Gitu. Nanti silakan mungkin dari Mas Budi ada tambahan. Sementara itu cukup Pak. Nanti mungkin koordinasi lebih lanjut nih Mas dan nanti kita coba exercise. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wayan. Oke Pak. Mungkin masukan juga Pak buat teman-teman juga. Surat itu kan tanggal 17 Juni kalau nggak salah. Tadi sudah saya sampaikan di grup Pak tadi. Jadi kalau mungkin saran saya Pak, pada saat bikin berita acara, seperti kebiasaan kita kan selalu ada disclaimer tertentu Pak untuk kuncian-kuncian serah terima, pertanggungjawaban dan segala macam. Nah kalau bisa nanti mungkin sama Mas Budi juga setiap cabang nih ada seragam nih penguncian untuk berita acara terima. Jangan sampai asumsinya proses administrasinya berlanjut ke teman-teman legal, proses jahit-menjahitnya berlanjut ke teman-teman legal. Padahal sebetulnya message itu hanya untuk pengelolaan arsipnya sebetulnya. Mungkin itu ya lebih di stretching point-nya mungkin di sana. Nah mungkin nanti sambil diskusi dengan Pak Budi, boleh dengan kami juga untuk kunciannya biar seragam aja sih. Diarahkannya soal administrasi pengelolaan arsipnya. Karena kan bahasanya pada itu arsip dokumentasinya sih Pak. Mungkin itu. Oke Pak Wayan, mohon izin karena waktunya mungkin sudah sangat puncak, sudah 1 jam lebih Pak, kurang lebih seperti prediksi kita sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman antusiasnya dan mohon maaf kepada Mas Randy, Mas Murahyudi, dan Mbak Lia, dan Mbak Ratih. Pertanyaan kami simpan dalam shortlist.
2 minggu lagi kita ketemu lagi dengan topik mungkin ya, siap-siap Mbak Feli, ini target operasi kita ya, yang kuncian-kuncian AP1 nih ada di Mbak Feli nih. Dengan topik yang nggak tahu nanti topiknya dari Mbak Feli, 2 minggu lagi, untuk waktu, jam, kita beritahu 1 minggu paling tidak sebelum acara, dan semoga teman-teman dapat meluangkan waktunya, semoga tidak clash dengan agenda yang lain, karena operasional juga tetap berjalan di kantor cabang, dan semoga kegiatan ini bisa berlanjut sampai awet, supaya sharing knowledge ini dan update terkini mengenai AP1 tidak ketinggalan jauh gapnya pengetahuannya. Mungkin itu, Bapak ada penutup Pak Wayan kira-kira? Baik, terima kasih Pak Ari. Penutupnya singkat saja. Walaupun kita dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, ya, tapi kita yakin bahwa kita mampu menyelesaikan segala kesulitan ini dengan tekad yang kuat, ya, dengan semangat yang tinggi, dengan loyalitas yang tinggi, dengan bekerja yang keras tanpa menyerah, dan legal selalu memberikan solusi yang terbaik buat perusahaan kita. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam, Amin. Terima kasih. Oke teman-teman, kita mohon pamit ya. Terima kasih semuanya. Selamat makan siang, selamat istirahat, selamat ngopi, yang ngopi, selamat belajar lagi Pak Turah. Lagi diklat. Oke, thank you Ari, thank you Pak Wayan. Ya, Kesehatan semuanya, jaga kesehatan.